KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah, KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai uang suap itu ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. KPK pun menjerat Juliari dan 4 tersangka lain dengan pasal tentang suap, yakni pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, KPK masih membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan terbuka dalam kasus ini, yang nantinya bisa saja berujung dengan penetapan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang ancamannya hukuman mati. Di dalam perjalanannya, KPK menangani berbagai perkara yang diawali dengan tangkap tangan, yaitu pasal-pasal suap, itu nanti tergantung dari hasil proses penyidikan dari pemeriksaan sejumlah saksi, gitu. Kalau kemudian di dalam perjalanannya itu ada fakta-fakta yang itu berhubungan dengan unsur melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri atau korporasi, atau kemudian ada potensi kerugian negara, itu pasti diterapkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal 2 atau pasal 3, yaitu dalam hal ini yang berhubungan dengan pasal kerugian negara. Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Oce Madril, langkah KPK menetapkan pasal suap dalam kasus korupsi dana bansos untuk saat ini adalah hal yang tepat. Namun menurut Oce, para penyedia di dalam proyek atau vendor, pasal kerugian negara dengan ancaman hukuman mati bisa diterapkan dan tidak kepada Menteri Sosial. Ya, tentu saja karena konstruksinya adalah ada pemberian hadiah atau janji dari pihak swasta kepada sang menteri, maka ini tentu memenuhi unsur tindak pidana suap yang ada di pasal 12, 11, atau pasal 5 itu. Sehingga untuk sementara menurut saya memang pasal suap adalah pasal yang paling logis untuk dituduhkan kepada pelaku-pelaku ini. Tetapi menurut saya, khusus untuk mereka yang nanti menjadi penyedia di dalam proyek ini, kalau memang terbukti mereka merugikan negara, melaksanakan proyek ini dengan cara merugikan negara yang pada ujungnya merugikan masyarakat, maka justru menurut saya kepada vendor dan kepada penyedia inilah pasal-pasal kerugian negara itu bisa saja diterapkan begitu ya. Untuk sementara untuk si menteri masih pasal suap. Namun, hal berbeda diutarakan oleh pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yanti Ganarsi. Yanti menilai ada kerugian negara dalam kasus ini. Nah, kita lihat saja dari 300.000 seharusnya 10.000 untuk menterinya. Nggak mungkin kan ini dapat dari uang vendor. Ini pasti ada kerugian negara. Karena yang 5, sekian triliun itu yang harusnya menjadi hak masyarakat, jumlahnya berapapun pasti berkurang. Hukum haruslah ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Hukuman maksimal bagi pelaku korupsi diharapkan bisa menjadi efek jera. Publik pun masih menanti hukuman apa yang pantas diberi bagi mereka yang berani korupsi di tengah kesulitan dan kesusahan rakyat di masa pandemi. Tim Liputan, Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana untuk penanganan virus COVID-19 yaitu sebesar 695,20 triliun yang dialokasikan untuk pemberian alat perlindungan diri atau APD dan masker kepada tenaga medis Indonesia. Anggaran tersebut digunakan dalam menangani pandemi COVID-19 yang berbentuk bantuan sosial dengan memberikan paket sembako kepada masyarakat. Beberapa pihak menyarankan agar mengkaji kembali anggaran dana karena hal tersebut rentan akan penyimpangan. Penyimpangan terjadi terkait dengan pemberian bantuan sosial berbentuk sembako tersebut terungkap dengan dugaan kasus suap yang menjaring Menteri Sosial atas nama Peter Batubara. Penyaluran bantuan sosial berupa sembako banyak memiliki kelemahan seperti proses yang berjalan tidak kompeten atau tidak sesuai dengan nominal bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Para pejabat yang memiliki peran dalam pembelian
bantuan sosial ini seringkali meminta atau mau diberi fee proyek oleh vendor yang telah ditetapkan. Alhasil, pihak vendor dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjalankan negosiasi fee yang telah akan disetorkan. Kasus Juliari ini dari pihak vendor diduga menyetor 10.000 per paket sembako yang bernilai 300.000 per paket. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah mencatat adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus suap ini. Analisis itu didasari dari hasil investigasi yang dilakukan PPATK. Dari langkah investigasi tersebut, Lembaga Analisis Transaksi Keuangan dapat membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut perkara dugaan suap yang menjerat Juliari Peter Batubara. Dalam kasus ini, dugaan suap bantuan sosial COVID-19, Juliari terduga menerima fee sebesar 17 miliar yang dihasilkan melalui 2 periode paket sembako program bantuan sosial penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Uang tersebut diberi oleh pihak perusahaan yang menangani proses bantuan sosial COVID-19. KPK telah menangkap Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap. Atas perbuatan yang telah dilakukannya, Juliari melanggar pasal 12A atau 12B Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 KUHP. Selain itu, Juliari KPK menetapkan 4 tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Matius Djoko Santoso, Adi Wahyono, Aryan IN, dan Haris Sidabuke. 2 di antaranya merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial. Sedangkan 2 di antaranya adalah pihak tersangka pemberi suap. Di Indonesia, hukuman bagi koruptor terutang dalam pasal 12A dan 12B yang berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda pidana paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Hukuman bagi koruptor yang diatur dalam pasal pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lebih ringan jika dibandingkan dengan ada pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tipikor hukuman yang diberikan pada koruptor makin enteng, membuat korupsi makin marak dan dianggap sepele. Hingga hal ini masuk ke dalam Menteri tentang Hukum yang Berkeadilan, tetapi pada kenyataannya hukum yang ada di Indonesia belum sepenuhnya adil. Pengimplementasian dari nilai Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh dari yang apa diharapkan. Dalam praktek hukum di Indonesia yang tumpul ke atas dan runcing ke bawah, seperti kasus pencurian ayam dan pencuri kayu yang diadili dengan semena-mena oleh penegak hukum. Sedangkan para koruptor yang mengambil hak masyarakat diberikan tempat yang sangat istimewa di dalam tahanan. Inilah fakta yang terjadi dari hukum yang ada di Indonesia.
Usaha yang dapat dilakukan oleh setiap warga negaranya yaitu harus memiliki kesadaran anti korupsi dan malu untuk melakukan korupsi. Selain itu, setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan karakter yang bisa menjadikan benteng dalam setiap berperilaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.